Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andres Fernando dengan NIM 220411-0517 dari jurusan Sosial Ekonomi Perikanan, Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Riau, angkatan 2022. Perkenalkan, nama saya Sarah Salsabila Putri, NIM 230411-2701 dari jurusan Sosial Ekonomi Perikanan, angkatan 23. Baik, perkenalkan, nama saya Fitri Hamiza dari jurusan Sosial Ekonomi Perikanan, Fakultas Perikanan dan Kelautan, angkatan 2021. Baik, perkenalkan, nama saya Liswi Tomati dari program Studi Agrobisnis Perikanan angkatan 2021. Perkenalkan, nama saya Ruby Lambertus Adinata Sitohang. Saya dari jurusan Teknologi Hasil Perikanan dan saya angkatan 23. Yang pertama terdapat pada web Kemenkp, yaitu web yang disediakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan yang menjelaskan terkait dengan kondisi perikanan yang ada di Indonesia. Kemudian juga terdapat aturan-aturan dan juga larangan yang diatur oleh pemerintah di sektor perikanan. Kemudian yang kedua juga ada Efiseries, merupakan salah satu web yang disediakan oleh pemerintah untuk kegiatan jual beli dan juga memperkenalkan produk perikanan dari nelayan kepada masyarakat sekitar. Paling sering digunakan itu ada Excel yang paling sering dan juga SPSS biasanya untuk penelitian. Biasanya dua hal ini untuk perhitungan untuk penelitian metode kuantitatif. Contoh penggunaan SPSS itu yaitu untuk menganalisis data penelitian, misalnya melihat pengaruh pakan terhadap pertumbuhan. Untuk contohnya itu kami ada sih mempelajari tentang cyber extension. Di situ gunanya kami untuk memberikan pengetahuan terkait perikanan. Itu tuh bentuk penyuluhan dalam bentuk online gitu. Jadi nanti di sana tentang sosial ekonomi perikanan atau tentang penyuluh perikanan, nanti di sana tuh bisa kami meng-share melalui cyber extension itu. Pengolahan data organoleptik menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Penjelasan manfaat si Excel tadi, Pak. Manfaat dari penggunaan Excel ini adalah mempermudah dalam pengolahan data organoleptik ya, karena biasanya penggunaan datanya itu dalam jumlah skala besar banyak. Dengan manfaat dari SPSS itu, analisis jadi cepat, rapi, dan hasilnya Mempermudah untuk menghitung dalam skripsi kita. Kemudian di SPSS ini mempermudah kita dalam nanti ada gambaran setelah dihitung hasilnya akan ada gambaran seperti diagram atau dan lain-lainnya supaya kita lebih gampang untuk membaca hasil dari penelitian tersebut. Skripsi ya untuk pembuatan laporan. Jadi kayak jadi referensi kami lah cyber extension itu. Nanti di sana itu ada kayak pengetahuan tentang bagaimana perikanan di suatu daerah, bagaimana tentang ekonomi perikanan di suatu daerah begitu. Terus kalau untuk manfaat untuk orang lainnya itu yang menambah pengetahuan juga untuk siapapun yang membaca tentang cyber extension tersebut. Untuk memudahkan masyarakat perikanan mengakses sektor-sektor perikanan yang ada di Indonesia ini, kemudian juga untuk menambah dan memperluas wawasan masyarakat non-perikanan agar tahu sektor perikanan di Indonesia bagaimana, kemudian juga mengetahui produk apa saja yang dihasilkan oleh sektor perikanan yang ada di Indonesia ini. Itu mempermudah beberapa mahasiswa mengerjakan skripsinya, dan juga kalau dalam perhitungan Excel biasanya angkanya itu jarang tidak ada yang salah, biasanya kan dalam jumlah antar kalian dan skaliannya pasti lebih mudah gitu. dan data positifnya itu data lebih terpercaya dan laporan lebih ilmiah. Itu akan menambah pengetahuan untuk pembacanya. Dampak positifnya yang pasti itu memudahkan dalam pengolahan data secara jumlah banyak. Itu sangat banyak ya, diantaranya yang pertama itu memudahkan masyarakat non-perikanan mengetahui produk ataupun hasil dari perikanan yang ada di Indonesia. Kemudian juga memudahkan para nelayan maupun para pengelola hasil perikanan untuk memasarkan produk perikanan yang dihasilkan dan memudahkan kegiatan jual beli di sektor perikanan. Dan ada dampak negatif dari penggunaan SPSS itu, kalau salah input atau pilih uji statistik, hasil bisa keliru. Selain itu aplikasinya berbahaya. Banyaknya isu-isu hoax yang tersebar di sektor perikanan sehingga masyarakat yang sulit membedakan berita yang benar dan berita yang tidak benar akan mudah termakan isu hoax tersebut. Jika ada satu kesalahan dalam pengolahan datanya, mungkin itu bisa menjadi kesalahan bagi data-data yang lainnya, Pak. Terus kalau untuk dampak negatifnya tuh sejauh ini yang saya rasakan itu masih banyak orang yang belum tahu tentang cyber extension itu. Jadi ya hanya orang-orang tertentu saja yang mencari referensi melalui cyber extension. Begitu sih. Beberapa mahasiswa mungkin akan menjadi malas gitu menggunakan hitungan manual, jadinya bingung kan kalau misalnya hitungan manual sama Excel artinya jadi berbeda. Kalau untuk idealnya itu saya rasa mungkin bisa jurusan memperkenalkan tentang teknologi cyber extension ini, karena kan sebagai mahasiswa saya juga dulu tahu tentang cyber extension ini memang dari dosennya sendiri. Jadi saya rasa pengetahuan tentang cyber extension ini penting untuk diketahui oleh mahasiswa dari jurusan sosial ekonomi. Dan penggunaan idealnya sebaiknya data dicek dulu, dipahami data statistik dan backup hasil analisis. Idealnya untuk Excel dan SPSS ini alangkah baiknya itu digunakan bisa dipraktekkan di mahasiswa, diajarkan dari awal sampai dia bisa mengerjakan sendiri gitu. Karena beberapa pengerjaan itu agak rumit sebenarnya. Penggunaan teknologinya itu harus dibarengi dengan ketelitian dan juga tidak meninggalkan cara yang lama. Pada saat ini itu angka lebih baiknya menyajikan data-data yang lebih akurat dan terupdate di bidang perikanan di masa sekarang, kemudian juga mudahnya mengakses web dari sektor perikanan terutama pada web Kemenkp.